Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wa qala aidan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati kiram, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, melanjutkan pembahasan kita dalam membahas akidah atau tauhid, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yang kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Dan ini sebuah nikmat yang besar, kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari agama Islam sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sampai pada bab yang ke-29, sebuah bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dengan judul Babu Majaa fil Istisqa'i bil Anwa', yaitu mengaitkan turunnya hujan kepada bintang. Ini mengenai hujan dan bintang, ini sudah dibahas kurang lebih 3 kali, 3 atau 2 kali. Ini bukti bahwasanya para ulama terdahulu ketika membahas masalah yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, sangat detail. Para ulama ketika membahas yang berkaitan dengan tauhid itu sangat detail. Ini perkara hujan. Perkara hujan ini sampai berapa kali pertemuan ini? Kemarin sudah kita bahas juga, tidak boleh mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau dia mengaitkan tanpa dasar ilmiah, ini tidak boleh. Wah, terus ada gambar bintang ini berbentuk demikian, nanti akan turun hujan badai, hujan petir. Nah ini, kalau tidak ada bukti ilmiahnya maka tidak boleh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, atau kita akan sedikit mengulang hadis yang dibawakan oleh Syekh tentang perkara-perkara yang masih diikutin, belum ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah." 4 perkara jahiliyah yang masih melekat pada umatku,
dan mereka belum meninggalkannya. Jadi ini perkara jahiliyah. Al-fakhru fil ahsab. Yang pertama, bangga dengan nasab, dengan garis keturunan. Kemudian wa ta'nu fil ansab, mencela nasab atau mencela garis keturunan. Ini perkara jahiliyah. Wal istisqa'u bin nujum, mengaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu. Wan niyahah, dan meratapi mayat. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, an-niyahatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarab. Orang yang niyahah, orang yang meratapi mayat, jika dia belum bertobat sebelum ajalnya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang berlumuran tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit kudis. Ini bahaya ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dalam hadis ini ya, ada 4 perkara yang Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebagai perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah yang Nabi Muhammad SAW menyebutkan belum ditinggalkan oleh umatku, katanya. Dan oleh sebab itu ya, ini menjadi dalil bahwa terkadang pada diri seorang muslim itu terdapat perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Tetapi ya, orang yang di dalam jiwanya terdapat perilaku-perilaku jahiliyah, dia tidak disebut sebagai orang jahil. Bisa pahami ya? Orang yang melakukan ini ya, dia tidak disebut sebagai orang jahil. Akan tetapi kita katakan dia ini melakukan perkara-perkara ya, yang itu adalah sisa-sisa dari perkara jahiliyah. Ya, mungkin keceplosan, ya, mungkin terbawa suasana. Ya. Di zaman Nabi ini pernah terjadi, kok. Di zaman Nabi Muhammad SAW ini pernah terjadi perkara jahiliyah. Padahal ya, semua sahabat itu sudah masuk Islam, sudah muslim. Ini kisahnya Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mencela sahabat yang mulia Bilal bin Abi Rabah. Seperti kita ketahui ya, yang namanya Bilal ini budak hitam. Budak hitam dari Ethiopia. Bilal mencela sahabat Bilal. Kemudian ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ayyartahu bi ummi. Apakah kamu menghina dia dengan menghina ibunya? Innaka mra'un fika jahiliyah. Sesungguhnya dalam dirimu itu masih terdapat perkara jahiliyah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan
Abu Dzar ini orang jahil kamu ini, enggak mengatakan seperti itu. Karena mencela nasab itu bagian dari perkara jahiliyah. Demikian juga di antara perkara jahiliyah yang sudah kita bahas pada pekan kemarin, itu adalah wanita yang keluar rumah dengan apa? Berhias, bersolek, tabarruj. Apakah tidak boleh wanita bersolek? Boleh. Tapi di mana? Di rumah. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu, para wanita, tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Tabarruj, bersolek yang berlebihan. Tapi Ustaz, banyak akhwat-akhwat yang pakai cadar misalnya. Iya, pakai cadar. Tapi apa namanya ini? Hiasan-hiasan di matanya nampak. Nah, ini termasuk tabarruj. Padahal cadarnya sudah bagus, nggak salah cadarnya, benar ya. Tujuannya apa dia melakukan itu? Berhias dulu sebelum keluar rumah. Tujuannya ingin dilihat. Apalagi Lebaran. Lebaran ini Masya Allah, benar-benar diuji iman kita. Apalagi suami-suami, mampu nggak nih? Suami ini menjadi pemimpinnya sesungguhnya. Ngelarang anak perempuannya, ngelarang istrinya untuk upload foto, bisa nggak? Ini kan bajunya kan baru ya, biasanya lebaran ya. Ya ini mubah, monggo silahkan, boleh ya. Tapi diposting, tujuannya untuk apa? Istrinya diposting. Kalau laki-laki ini khilaf di kalangan para ulama ya. Ketika dia menampakkan fotonya, ada yang bilang boleh, ada yang nggak boleh. Tapi kalau antum merasa tampan, merasa ganteng ya, khawatir wanita-wanita bisa terfitnah dengan antum, ya lebih baik jangan di-upload ya. Tapi kalau wanita ini mutlak tidak boleh di-upload fotonya. Ya. Untuk apa? Kalau dia foto sebagai koleksi pribadi, monggo silahkan. Ini termasuk perkara jahiliyah. Kalau dia bersolek keluar rumah, apalagi sampai di foto, kemudian di-share di sosmed. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Nah, ini terlalu banyak ya. Di zaman ini banyak wanita-wanita yang modelnya demikian ya. Kalau dibilangin ngeyel. Masa yang wanita nggak boleh berhias sih mas? Debat akhirnya. Akhirnya suami nggak mau ribut, hanya diem. Jadilah dia suami yang dayus, yang tidak memiliki rasa cemburu. Ya harusnya kita harus memiliki rasa cemburu yang kuat ya, yang besar. Lihat istri kita hahi sama laki-laki yang bukan mahramnya ya. Kita harus tegur ya. Kita harus tegur, dibatasin, nggak boleh ya. Nah, di sini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, Nabi Muhammad SAW menyebutkan 4 perkara jahiliyah yang ada pada umatnya ya, yaitu pada kita, yang belum ditinggalkan. Yang pertama tadi apa? Al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab. Ya, para ulama ini mengartikan yang namanya al-ahsab itu dengan 2 makna. Yang makna yang pertama, al-ahsab di sini maksudnya adalah nasab atau garis keturunan dengan nenek moyang. Ya, mungkin kita punya nenek moyang yang pejabat, nenek moyang yang keturunan kerajaan mungkin ya. Suku-suku tertentu yang memiliki kemuliaan. Ini berbangga dia. Ini makna yang pertama. Yang kedua, al-ahsab ya, berkaitannya dengan kedudukan di masyarakat.
Antum misalnya jadi Lubuk Linggau 01 misalnya. Kemudian membangga-banggakan dirinya. Ya. Sampai derajat dia merendahkan orang lain. Nah, ini masuk al-fakhru fil ahsab. Berbangga dengan nasab. Dan ini masih banyak terjadi ya di tengah-tengah kaum muslimin. Masih terjadi di kalangan kaum muslimin. Kadang berbangga-bangga dengan sukunya. Suku Jawa ya. Berbangga-bangga dengan sukunya. Yang mendati orang Jawa ndak terbangun rumah sakit Air Bunda ini. Oh, nggak ada orang Jawa ya. Kita tahu yang bangun ini kalau nggak salah 80% orang Jawa. Tapi tidak boleh berbangga-bangga dengan sukunya. Ini termasuk perkara jahiliyah. Mentang-mentang kulit saya putih dongker kayak gini dihina dengan orang yang memiliki kulit putih mulus glowing misalnya. Kan ada laki-laki yang keturunan Palembang ya biasanya. Keturunan Sumatera ini Melayu biasanya kulitnya putih. Kalau saya orang Jawa kulitnya agak putih dongker. Bukan biru dongker, putih dongker ini. Agak kehitam-hitaman. Ya nggak apa-apa. Ya karena kita ketika dilahirkan kita nggak bisa milih, betul? Kita nggak bisa milih. Oh, saya pengen keturunannya keturunan Palembang. Oh, saya mau keturunan Aceh, nggak bisa. Saya keturunan Arab, nggak bisa ya. Ya kita punya perawakan seperti ini, udah kita syukurin aja. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, ala inna rabbakum wahidun, Rob kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun, dan bapak kalian itu satu. Kata Nabi Muhammad SAW. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab di atas orang Ajam selain orang Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, dan tidak pula bagi orang Ajam, orang selain orang Arab itu di atas orang Arab. Nggak ada kelebihannya sama sekali. Wala ahmara ala aswad. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit kemerah-merahan, kulit putih, di atas orang yang berkulit hitam. Wala aswada ala ahmar, dan tidak pula orang yang berkulit hitam itu berada di atas orang yang berkulit putih atau berkulit kemerah-merahan. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Dia membedakan kita di sisi Allah nanti itu adalah takwa. Yang membedakan kita di sisi Allah itu bukan warna kulit, bukan banyak-banyaknya aset. Oh, kamu asetnya dikit, sini dulu minggir. Oh, kamu asetnya banyak, sebelah kanan. Bukan seperti itu. Oh, kamu ganteng nih, kulitnya putih-putih kemerah-merahan. Geser sebelah kanan. Enggak seperti itu. Walaupun yang namanya tampan, ganteng, cantik itu relatif ya. Ada yang menurut kita cantik, tapi kata orang enggak, biasa aja. Ada orang katanya ganteng, tapi sebenarnya biasa aja. Karena itu semua relatif. Sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kelebihan sama sekali. Orang yang berkulit putih dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Jadi ketika seseorang dikaruniai keturunan yang mulia, dia memiliki nasab yang mulia, dan disertai dengan ketakwaan. Ingat, dia memiliki keturunan yang mulia dan disertai dengan ketakwaan. Dan ini menjadikan dia semakin mulia. Tapi sebaliknya, kalau dia memiliki keturunan, garis keturunan dari nasab yang mulia, sedangkan dia tidak bertakwa, maka garis keturunannya tidak bisa menyelamatkannya atau tidak bermanfaat sama sekali. Nah, ini berbangga dengan nasab, ya.
itu merupakan penyakit manusia secara umum. Penyakit manusia. Dan sebagian mereka juga ada yang saling mencela. Saling mencela dengan suku yang lain. Akhirnya apa? Saling mencela. Yang A mencela si B, ya si B nggak terima dia dicela. Akhirnya saling ngatain. Nah ini. Ya. Seperti tahun berapa? 2000-an ya, 98 apa atau 98 sama 2000 di daerah Kalimantan, perang suku. Ya, pengen adu kuat, siapa suku yang paling kuat. Alhamdulillah sekarang sudah aman. Sudah aman sekarang, alhamdulillah. Saling ngejek. Yang ini ngerasa tanah dia, yang ini ngerasa saya lebih kuat, akhirnya saling berperang. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, bapak kalian itu apa? Satu. Berarti selagi dia Islam, dia saudara kita. Bahkan yang lebih parahnya, sukunya sama, tapi marganya beda. Ada ya ini ya. Sukunya sama, suku Melayu misalnya, tapi marganya beda. Ini saling mencela. Ini perkara jahiliyah. Tapi ada cela yang diperbolehkan, yaitu mencela orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itu bisa kita berusaha untuk mencarinya. Jadi nggak bisa terlahir langsung jadi orang yang bertakwa, enggak ya. Ini bisa kita cari, walaupun itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya kisah-kisah para sahabat yang mereka berusaha untuk mencari ketakwaan. Seperti sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Beliau dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, faqad rafa'al Islamu Salmana Farisi. Sungguh Salman Al-Farisi itu diangkat atau dimuliakan dengan Islam. Karena apa? Ketakwaannya, kata Nabi Muhammad SAW. Wa qad wada'al kufru syarifa Aba Lahabin. Dan sungguh Abu Lahab menjadi hina karena kekufurannya. Padahal siapa Abu Lahab? Dari bangsa Quraisy, dari garis keturunan yang mulia. Tapi dia dihinakan karena kekufurannya. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati. Agar kita lebih berhati-hati, jangan sampai kita ini terjebak dengan berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan kita. Wah, bapak saya dulu, kakek saya jenderal bintang 6, kakek saya jenderal bintang 7, kakek saya dulu bupati. Ya, nggak ada seperti dalam Islam. Tidak boleh menyombongkan diri. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, Innallaha auha ilayya an tawadhu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap rendah diri hingga seseorang tidak berbuat aniaya kepada orang lain, dan seseorang tidak berlaku sombong dengan orang lain. Tapi tidak boleh merendahkan diri ya. Tidak boleh merendahkan diri. Kalau kita mau merendahkan diri, rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sini maksudnya merendah hati ya. Karena kalau kita merendahkan diri itu nggak boleh.
Contohnya gimana? Ya kita menampakkan kesusahan kita. Ini nggak boleh. Wallahi tidak boleh kita menampakkan kesulitan kita di hadapan makhluk. Ada masalah dikit-dikit ngeluh di sosmed, ngeluh di status WA, ngeluh di Instagram, untuk apa? Pengen dikasihani nanti. Ini nggak boleh. Tidak boleh kita menampakkan atau merendahkan diri kita di hadapan makhluk. Kalau mau merendahkan diri nanti malam, di sepertiga malam terakhir, minta sama Allah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Tapi itulah SPP anak nih 3 bulan belum bayar. Ini untuk apa? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Tapi itulah listrik di rumah lah bunyi terus. Wah, nyari gawe. Akhirnya apa? Ngeluh dia sama makhluk. Nah, ini yang tidak boleh. Karena sebagian manusia itu terkadang sombong ketika dia mendapatkan sesuatu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini manusia ketika dia belum memiliki biasa aja, tapi ketika dia sudah memiliki akhirnya sombong. Apa definisi sombong? Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mentang-mentang dia sudah punya motor, ngejek temennya yang belum punya motor. Makanya begawi Mas, biar punya motor cak ini. Nah, ini mulai sombong. Nanti punya mobil agak bagusan dikit, ngejek orang yang pakai mobil kecil. Mobil kecil tidak lemak, pakai mobil besar cak ini. Nah, selobang aman. Makanya begawi yang giat. Nah, ini dia mulai sombong, meremehkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, mencela nasab atau keturunan. Ini perkara jahiliyah, yaitu mencela suku atau nasabnya orang lain. Ah, bapak kau dulu, ah nenek kau dulu. Nah, ini mulai ngejek. Ini dia muslim, walaupun dia cuma bercanda tapi nggak boleh. Ah, bapak kau dulu kan anak buah bapak aku dulu. Nah, ini mulai ngejek, nggak boleh. Lagi sampai bawa-bawa suku. Mentang-mentang kita orang pribumi, orang asli Sumatera, ngejek pendatang dari Jawa, misalnya dari Kalimantan, ini nggak boleh. Baliklah kau ini ke Jawa, ini bukan tanah kau, ini tanah nenek moyang kami. Wah, ini mulai. Padahal dia seorang muslim. Tapi ingat ya, orang yang seperti ini tidak disebut orang jahil, tapi dia memiliki sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Nah, ini termasuk juga mencela nasab, yaitu meragukan nasabnya seseorang. Meragukan nasab seseorang. Kita nggak perlu ngulik-ngulik, kecuali dia membawa mudorot. Ingat ya, membawakan kerugian untuk kita. Oh, saya ini keturunan presiden pertama misalnya. Jadi tolong ini tanahnya ini punya kakek saya nih, tolong kembalikan kepada saya. Ini baru boleh kita cari tahu. Ini nggak boleh, zalim. Kalau dia sudah mengatakan, oh saya dari suku Jawa misalnya, mbah saya Fulan bin Fulan, udah kita nggak perlu mengulik-ngulik lagi. Karena Nabi Muhammad SAW
Atau kaidah para ulama, ya. An-nas mu'tamannuna ala ansabihim. Manusia itu diamanahkan atau dipercayakan atas nasab mereka. Nah, yang nggak boleh itu kita mengada-ngadakan. Nasab tidak menggunakan nama bapak kita. Dimas bin Siswanto. Wah, nama bapak saya kok kayak kampung banget ya. Digantilah Dimas bin Ferguson misalnya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Walaupun saya dibesarkan atau saya dijadikan anak angkat. Nah, misalnya siapa ya? Oh, Dimas bin Robinson misalnya. Saya dibesarkan sama keluarga Robinson, ini nggak boleh. Harus menggunakan nama bapak aslinya. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, beliau pernah bersabda, "Mani adda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun." Nah, ini ancaman yang keras dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menasabkan diri kepada selain bapaknya dan dia tahu itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram bagi dia. Dia nggak tahu atau dia nggak pernah ketemu bapaknya, dia jadi anak angkat orang kaya misalnya. Akhirnya sampai besar dia di paspornya, di aktenya dia pakai nama bapak angkatnya. Ini nggak boleh. Kecuali dia nggak tahu ya kalau dia anak angkat. Tapi kalau dia sudah tahu dia anak angkat dan dia masih menggunakan nama bapak angkatnya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram bagi dia. Ya. Jadi intinya tidak boleh seseorang itu meragukan pengakuan seseorang tentang sukunya. Kemudian yang ketiga, perkara jahiliyah yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum, mengaitkan hujan dengan bintang. Ini sudah kita bahas, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, ya, an-niyahatu, meratapi mayat. Karena meratapi mayat ini menunjukkan ketidaksabaran dan bentuk protes terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Protes dia sama takdir, nggak terima dia kalau bapaknya atau suaminya atau anaknya meninggal atau istrinya meninggal. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, yang sering melakukan niyahah ini itu biasanya perempuan. Wah, kalau suami saya mati saya gimana? Ini anaknya 4, ya, anaknya 4, suami nggak punya warisan, nggak punya benda yang ditinggalkan, nggak punya kebun, nggak punya usaha, terus gimana ini? Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Tidak akan mengurangi rezeki kita sedikit pun nih kok. Jadi kita banyak ya lihat ibu-ibu ya, yang kita punya beberapa teman, dia bapaknya sudah meninggal, ibunya sendiri yang menghidupinya. Anaknya bisa kuliah, bisa selesai kuliah. Apakah ibunya yang ngasih rezeki? Enggak, Allah yang ngasih rezeki. Bisa jadi Allah berikan dia kecerdasan, Allah kasih dia beasiswa, Allah kasih dia kelebihan dalam berdagang, berbisnis, akhirnya dia bisa membanggakan orang tuanya. Ini jadi jangan khawatir, kawan. Rezeki kita tidak akan tertukar atau tidak akan dimakan orang lain. Nah, ini kaidah penting ini. Ini tauhid yang paling dasar. Tauhid apa? Rububiyah. Kita harus yakin Allah zat yang maha menurunkan rezeki. Mau punya anak 4, mau punya anak 5, tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Yang nggak boleh itu apa? Adalah punya anak 2 aja lah. Ini gimana kerja di perusahaan, gaji cuma 4 juta, 5 juta. Ini kalau anak 5 udah berapa ini? Satu anak, pampasnya berapa ini, dihitung-hitung, wah tekor ini, nggak mungkin ini. Padahal kita punya matematika, Allah punya matematika, betul? Tapi matematikanya Allah itu beda sama kita. Kalau mau dihitung detail, stres kita ya, Wah. Ini ilmu dari bapak saya. Gaji PNS, berapa gaji PNS? Anaknya sekian, anaknya 3 waktu itu, sekolah semua. Saya kuliah. Ini dijabarkan sama bapak saya. Tapi
Pernah nggak kamu 1 bulan nggak makan? Nggak pernah, Pak. Itu rezeki Allah yang ngatur, nak. Yakin aja. Ini ilmu tauhid, ikhwah. Yang penting apa? Sebagai seorang laki-laki keluar rumah kerja. Entah itu berdagang, jadi karyawan, jadi kuli di pasar, monggo silahkan. Selagi halal. Yang tidak boleh apa tadi? Membatasi. Ini kan ranahnya masuk ke apa? KB ya. Keluarga besar, keluarga berencana. 2 anak lebih baik. Bukan 2 anak lebih baik, tapi 2 anak lebih baik. 3, 4, 5, monggo silahkan. Yang penting kita mau bekerja dan bertanggung jawab. Ini mentang-mentang udah belajar kitab tauhid, Allah yang zat yang maha memberikan rezeki, udahlah nggak usah kerja lah. Kalau Allah takdirkan saya kaya, ya saya bakal kaya. Rezeki anak kan sendiri, anaknya suruh kerja. Wah, zolim ini, orang tua yang zolim. Anaknya kelas 5, kelas 4 SD sudah suruh jualan, bantui tetangga sana ngoncek jagung, dan tetangganya dapat duit kamu besok sekolah, zolim dia. Atau suami istri kerja, anak yang pertama suruh ngasuh adiknya, zolim ini. Ini tidak boleh. Dan niyahah ini biasanya dilakukan oleh wanita di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak menutup kemungkinan laki-laki juga pernah melakukannya. Berarti nggak boleh sedih, Ustaz, kalau keluarganya meninggal. Boleh. Nabi Muhammad SAW ketika anaknya yang pertama, Qasim, meninggal, sedih. Ketika anaknya meninggal, sedih. Istrinya meninggal, sedih. Tapi apa? Tidak berlebihan. Cukup sedih aja udah. Tidak sampai meraung-raung. Nanti kita bahas ya. Karena niyahah ini termasuk perkara jahiliyah. Banyak para ulama yang membahas tentang niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah, pendapat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketahuilah, kata beliau, ketahuilah bahwa niyahah adalah mengeraskan suara dengan menghitung-hitung kebaikan mayit. Mengeraskan suara dengan menghitung-hitung kebaikan mayit. Ada juga yang mengatakan yang namanya niyahah adalah menangis dengan menghitung-hitung kebaikan mayit. Dan para ulama dari mazhab Syafi'i itu mengatakan haram hukumnya mengeraskan suara dengan menangis secara berlebihan. Adapun menangisi mayit dengan tidak menghitung kebaikan-kebaikan mayit dan tanpa mengeraskan suara, maka itu tidak haram. Ya nangis sewajarnya aja. Paman kita meninggal, bapak kita meninggal, nangis sewajarnya aja. Kenapa niyahah ini sampai dibahas dalam kitab tauhid? Karena yang namanya niyahah itu bahaya, bisa mengantarkan kepada perkara kufur asghar, syirik kecil. Syirik kecil mengeluarkan pelakunya dari Islam nggak? Bisa kafir nggak orangnya? Enggak. Syirkun asghar tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dosanya sangat besar. Ini kufur asghar. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ithnani finnas huma bihim kufrun." Ada 2 perkara pada manusia yang menyebabkan mereka itu kufur. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Mencela nasab dan niyahah terhadap mayit. Ini menyebabkan kufur. Ya, yang dimaksud di sini adalah kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau tidak salah sudah pernah kita bahas ya. Kufur asghar atau syirkun asghar ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam
tapi dosanya lebih besar daripada dosa yang paling dari dosa besar. Dosa besar contohnya apa, Pak? Membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua. Tapi syirkun asghar itu dosanya lebih besar lagi, ya. Apalagi syirkun akbar, ya. Syirik besar. Kalau kita seseorang melakukan syirik besar, ya, maka hilang semua amalannya. Sholatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, la yanfa'uhu, nggak bermanfaat sama sekali untuk dia. Dia ibadah, dia bertauhid kepada Allah selama 60 tahun misalnya. Kemudian dia melakukan syirik. Kalau mau acara, anaknya mau nikah, Mas. Iya, kalau mau acara kita minta ini dulu, minta restu dulu. Sama siapa, Pak? Sama itu puyang kita. Di mana, Pak? Di sana, di makam keramat. Akhirnya berbondong-bondong ke sana. Bawa ini dulu, bawa ayam hitam dulu. Kita ngasih sesembahan sama mbahnya, sama puyangnya. Ketika disembelih di sana terjadilah perkara syirik besar. Dan pelakunya ini bisa keluar dari Islam. Terlihat sepele, ya. Itu bahaya dari niyahah. Ini ilmu, ikhwah. Kalau bisa kita sampaikan kepada keluarga kita. Yang istrinya nonton atau istrinya datang kajian, coba di-sharing sama suami. Begitu juga sebaliknya, yang suaminya datang atau suaminya nyimak, sharingkan kepada istri. Ini bahaya niyahah. Bila perlu kita berwasiat, Dek, nanti kalau aku mati, nangis yang biasa baik, tidak usah nangis yang niyahan, tidak usah nangis yang berlebihan. Kalau istri yang meninggal, paling suaminya nangis berapa hari sih? Berapa menit lah. Kadang belum 40 hari udah nikah lagi. Ini ada yang seperti itu, ya? Ada, ya? Boleh nggak seperti itu? Boleh, ya monggo silahkan. Ini bahaya dari niyahah. Di antara bahaya niyahah yang selanjutnya yaitu bukan termasuk dari pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik. Orang yang melakukan niyahah bukan termasuk pengikut Nabi yang baik. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, beliau pernah bersabda, laisa minna man latoma khududa wa syaqqal junuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Terus kalau bukan termasuk golongan Nabi, golongan siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Kita nggak tahu, ya. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi. Orang yang menampar pipi, merobek pakaian, dan berteriak-teriak jahiliyah ketika dia ditimpa musibah. Karena ada sampai yang merobek-robek baju. Kecewa dia dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa minna di sini maksudnya tidak termasuk pengikut kami. Orang yang tidak termasuk mengikut agama kami, yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang menampar, yaitu memukul wajahnya dengan telapak tangan bagian dalam, menampar-nampar seperti ini, ya, ketika ditimpa musibah. Dan yang merobek pakaian, ini jujub itu ini pakaian bagian atas ini, dia merobek-robek bagian masuknya kepala ini loh, ya, dirobek. Dan teriakan jahiliyah, ini perkara jahiliyah, ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW pun sudah ada. Di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada perkara-perkara seperti ini.
Kemudian di antara bahaya niyahah, Nabi Muhammad SAW beliau berlepas diri dari orang yang melakukan niyahah. Ini dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau pernah menderita sakit parah. Sampai pingsan. Kemudian dia pingsan di pelukan dari saudaranya perempuan, dan saudaranya ini menangis, teriak. Setelah Abu Musa tersadar, karena ketika pingsan dia tidak bisa membantah, nggak bisa melawan. Ketika Abu Musa sadar, dia berkata, aku berlepas diri terhadap apa yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Kemudian dia membawakan hadis Nabi Muhammad SAW, fa inna Rasulullah SAW bari'a minas soliqoh wal haliqoh wasaqoh. Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari wanita yang berteriak, wanita yang mencukur rambutnya, mencukur habis rambutnya, dan wanita yang merobek pakaiannya ketika terjadi musibah. Nabi Muhammad SAW berlepas diri. Kemudian di antara bahaya niyahah, lanjutan dari hadis 4 perkara tadi, dipakaikan pakaian dari apa? Tembaga dan yang berbalut dengan kudis. Nabi Muhammad SAW bersabda, an-niyahatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarab. Orang yang wanita yang niyahah, kalau dia tidak bertaubat sebelum ajalnya, nanti di akhirat akan dibangkitkan dengan memakai pakaian dari tembaga dan diselimuti dengan kudis. Ini bahaya ya. Ini sampaikan nanti ikhwah. Kalau kita bisa sampaikan pada keluarga kita, jangan sampai melakukan niyahah. Karena seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, wanita itu lemah akal dan agamanya. Baik. Kita lanjutkan pada hadis yang terakhir dalam bab ini. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau bercerita, "Salata subhi bil Hudaybiyati ala isri sama'in kanat minal lailah. Falamma ansarafa aqbala 'alan nas." Rasulullah SAW mengimami kami pada sholat subuh di Hudaybiyah. Setelah semalam turun hujan, ketika selesai melaksanakan sholat, beliau balik menghadap kepada jamaah. Ketika sholat menghadap jamaah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahu nggak kalian apa yang disabda, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini kalimat ini hanya diucapkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ketika sudah meninggal maka tidak boleh. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman di pagi ini, ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Orang yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya. Fazalika mu'minun, dan maka orang ini adalah orang yang beriman. Wa kafirun bikaukabin, dan orang-orang kafir dan sedangkan orang yang berkata binau'i kaza wa kaza fazalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi. Orang yang berkata hujan itu turun disebabkan bintang ini dan itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukumul laila, kamu tahu nggak apa yang difirmankan Rabb kalian tadi malam? Dalam riwayat lain. Ini kalau kita lagi turun hujan, diantaranya apa tadi? Doanya kemarin sudah kita bahas ya, ada dua ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini yang paling ringan. Kemudian ada lagi doa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini sama-sama doa ketika turun hujan. Karena dalam hadis ini ada beberapa penekanan terhadap dalil. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil untuk sunnahnya seorang imam itu balik kanan, balik kanan ketika setelah melakukan sholat. Ini banyak ya. Kalau kita baca buku sifat sholat Nabi, ini banyak dijelaskan hadis-hadis tentang Nabi Muhammad SAW balik kanan ketika setelah melakukan sholat, sampai para sahabat melihat putihnya pipi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini merupakan dalil untuk sunnahnya seorang imam itu memberikan nasihat setelah sholat, jika itu memang diperlukan. Karena ini sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena waktu itu ya Islam tuh baru ya. Islam ini baru. Mungkin ada sahabat yang gerakannya belum benar ya, atau masih seperti orang-orang Arab Badui ya, yang gerusak-gerusuk ketika masuk masjid. Nah, ini ditegur ketika setelah selesai sholat. Kalau anak kecil gimana, Ustaz? Kalau anak kecil yang salah siapa? Orang tuanya. Kalau kita tahu anak kita belum tertib, belum bisa diajak ke masjid, jangan diajak ke masjid. Suruh sholat dulu sama uminya di rumah. Atau dikasih apa ya? Do dan don dulu sebelum ke masjid. Nanti kamu nggak boleh lari nak. Karena saya pribadi pernah keinjek kacamata saya. Jadi sholat kan dilepas kan? Lepas ada anak kecil, brak, lari di depan kita. Aduh, gimana ya? Ini kayaknya nggak bisa dimaklumkan ya. Nggak apa-apalah anak kecil. Ini yang harus dikuatkan itu siapa? Orang tuanya. Kalau anak kita bisa tertib, ya bisa ikut arahan, maka boleh dibawa ke masjid. Kemudian yang ketiga, hadis ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada waktu yang telah ditentukan.
Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kalam qadim. Perkataan terdahulu. Allah itu berfirman dulu jauh sebelum di zaman azali, sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini kurang tepat ya. Mereka meyakini Allah tidak berkata setelah itu, tidak berfirman lagi. Dan Allah itu berfirman kapan saja ketika Dia berkehendak. Di hadis ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu yang telah ditentukan. Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin sementara hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa qafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.